Perkenalkan, nama saya Yuda Agista. Saya adalah guru di SMK Negeri 7 Buru. Menjadi seorang guru di perantauan mungkin memang perjuangan luar biasa. Namun, inilah bentuk pengabdianku kepada negara. Ceria mereka adalah kebahagiaanku. Kami belajar bersama dan tertawa bersama dalam membangun masa depan. Yang kubutuhkan adalah komitmen tinggi untuk menjadi kreatif, inspiratif, dan inovatif bersama mereka. Mimpiku adalah melihat mimpi mereka terwujud. Di sini ragaku berada, maka di sini pula jiwaku menancap tegak di bumi Bupolo. Kami memang beda suku, tapi kami satu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak? Alhamdulillah. Seperti biasa, untuk mengawali kegiatan pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Semuanya hadir, alhamdulillah. Kemudian untuk mempersiapkan kita belajar, maka coba dicek dulu kanan kirinya masih ada sampah atau tidak. Terus kerapian bajunya silakan dilihat, jilbabnya, maskernya jangan lupa dipakai karena kita harus mematuhi protokol kesehatan. Baik. Supaya lebih fokus dalam menerima materi, hari ini kita lakukan tepuk fokus dulu. Siap? Tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, Maka kita harus fokus. Fokus. Masih ingat tidak materi kita minggu lalu tentang apa? Masih ingat tentang apa? Ya, tentang siklus hidup virus ya, yaitu tentang reproduksi virus. Ada berapa siklus? Ada 2. Siklus apa? Siklus litik dan lisogenik. Hari ini kita akan belajar tentang peranan virus dalam kehidupan manusia. Ya. Tapi sebelum itu coba kita lihat dulu video yang ada di depan. Silakan dilihat videonya. Dari dulu sampai sekarang, bumi udah berulang kali kena wabah virus berbahaya. Dari wabah pes di abad pertengahan yang bikin korban jiwa hidup puluhan juta orang, sampai wabah Ebola, SARS, MERS, dan yang terbaru, virus corona. Sekarang pertanyaan terbesarnya adalah, gimana cara kita nemu vaksin buat ngentiin wabah-wabah tadi? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Hari ini kita akan mempelajari tentang peranan virus dalam kehidupan manusia, yaitu yang merugikan dan juga yang menguntungkan. Tapi sebelum masuk materi, coba kita bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan SETS menggunakan model pembelajaran problem based learning dipadukan dengan metode pembelajaran diskusi kelas dan tanya jawab, peserta didik dapat 1. Mengaitkan peran virus dengan cara penanganan penyakit yang disebabkan oleh virus dengan benar. 2. Menganalisis peran virus yang merugikan atau patogen bagi kehidupan manusia dengan baik. 3. Membuat poster tentang tema upaya penanggulangan bahaya virus bagi kehidupan manusia dengan baik. Nah, kita masuk di kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini nanti kalian akan saya bentuk kelompok. Jadi kelompok 1, 2, dan 3. Kelompoknya masih sama seperti yang minggu kemarin. Dan setiap kelompok nanti saya akan bagikan LKPD yang untuk kalian diskusikan bersama teman kelompok. Setelah itu kalian presentasikan di depan. Bisa dipahami ya? Waktu diskusi itu 15 menit dan waktu presentasi hanya 5 menit. Jadi tolong digunakan waktu sebaik mungkin. Nah, saya bagi kelompoknya dulu. Berarti kelompok 1 di sebelah kanan saya. Siapa ketuanya?
Ya. Kelompok 2 di tengah, siapa ketuanya? Rizka. Saya akan bagikan LKPD-nya dulu. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Silakan dicermati LKPD-nya. Indonesia Dan di situ ada masalah yang harus kalian pecahkan bersama teman kalian. Untuk kelompok yang pertama, kalian akan menyelesaikan sebuah masalah, yaitu adanya petani tembakau yang merugi di Gunung Kidul. Jadi lahan berhektar-hektar itu tanaman tembakaunya rusak karena daunnya menguning, kemudian kerdil dan mengeriting. Nah, coba dianalisis kenapa bisa terjadi seperti itu. Kemudian yang kelompok 2, nah ini di Makassar nih kasusnya. Ada ribuan ayam mati mendadak, kemudian memiliki ciri-ciri hidungnya berair, kemudian tampak terkulai lemas dan tiba-tiba mati mendadak. Kira-kira penyakit apa yang diderita oleh ayam tersebut? Selanjutnya yang ketiga, kelompok 3. Terjadi di Purbalingga, itu satu keluarga tiba-tiba meninggal saat isolasi mandiri. Nah, kira-kira apa penyebab dari meninggalnya satu keluarga tersebut? Silakan dianalisis bersama teman-teman kelompok dan kemudian nanti kalian presentasikan di depan. Untuk kelompok yang lain bisa menanggapi atau memberikan pertanyaan. Siap? Baik, saya berikan waktu 15 menit untuk berdiskusi. Baik, waktunya sudah habis. Nah, sekarang adalah sesi untuk presentasi. Silakan kelompok 1 memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan kasus yang ada di LKPD, yang dapat kami simpulkan, penyakit yang menyerang ribuan tanaman di Gunung Kidul disebabkan oleh virus TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Virus ini menyebabkan penyakit pada tanaman tembakau dan tumbuhan anggota suku terong-terongan lainnya. Silakan, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Ya, silakan dari kelompok 2 berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara virus menginfeksi sel tumbuhan? Oke, virus dapat menginfeksi tumbuhan dengan cara memasuki bagian dalam sel secara aktif atau dapat melalui luka. Misalnya, luka akibat gosokan pada daun. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1 yang sudah melakukan presentasinya. Silakan kembali ke tempat. Nah, sekarang giliran kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Dari hasil LKPD ini kami dapat simpulkan bahwa penyebab kematian dari ribuan ayam itu disebabkan karena akibat flu burung. Jadi, virus ini beradaptasi pada unggas baru dan menyebabkan yang namanya outbreak atau epidemik dan endemik.
Kemudian virus ini sudah menyebar di negara Republik Korea, Cina, Jepang, Laos, Kamboja, dan juga Vietnam, Indonesia. Silakan, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Oke, kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada virus yang menyerang hewan, terkadang juga dapat menginfeksi manusia. Pertanyaannya adalah, mengapa virus dapat bermutasi? Agar dapat bertahan hidup, virus harus beradaptasi dengan selalu bermutasi untuk mengelabui sistem kekebalan tubuh inangnya. Setelah virus bermutasi, sistem kekebalan tubuh akan lebih sulit mengenali virus sehingga virus tetap dapat bertahan dan menyerang sel inangnya. Baik, kita berikan aplaus pada kelompok 2 yang sudah merepresentasikan hasil diskusinya. Silakan kembali ke tempat. Nah, sekarang giliran kelompok 3 untuk melakukan presentasi. Silakan. Yang menyebabkan satu keluarga meninggal dunia yaitu karena virus COVID-19. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru dari coronavirus. Silakan, jika ada pertanyaan. Oke, kelompok 1 silakan. Jadi di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Apakah semua penderita COVID-19 akan mengalami anosmia atau hilangnya indera penciuman? Terima kasih, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tidak semua penderita COVID-19 mengalami anosmia dan juga sebaliknya. Tidak semua orang yang mengalami gejala anosmia adalah penderita COVID-19. Terjawab ya? Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 3 yang sudah presentasi. Silakan kembali ke tempat. Baik, peranan virus bagi kehidupan manusia. Sekarang kita akan membahas dari sisi negatifnya dulu ya. Nah, yang pertama adalah penyakit cacar. Cacar merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus Varicella zoster. Selanjutnya adalah campak. Nah, sudah pernah dengar istilah campak? Akibatkan virus itu bermanfaat. Salah satu contohnya adalah dalam pembuatan vaksin. Kita simpulkan bersama kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Virus tidak hanya merugikan, tapi juga bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya adalah vaksin. Kemudian banyak sekali COVID-19 dan gejala-gejalanya demam, sesak nafas, anosmia, atau hilangnya indera penciuman. Sudah bisa menganalisis manfaat dari virus? Sudah bisa menganalisis kerugian dari virus? Sudah bisa menganalisis penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus? Sudah. Bagaimana kesan-kesan pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan, seru, asyik. Ya, untuk pertemuan kali ini saya nobatkan kelompok terbaik jatuh pada kelompok 2. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Untuk evaluasi, coba dikerjakan soal formatifnya. Soal formatif. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa tugasnya dibuat poster tentang bahaya virus dan penanggulangannya. Kemudian setelah itu kalian upload melalui media sosial kalian, baik itu YouTube, Facebook, ataupun IG kalian. Nah, selanjutnya untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang Archaebacteria dan Eubacteria. Perbanyak literasi, jangan lupa baca buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya, sehingga pada saat pertemuan berikutnya kalian ada gambaran tentang Archaebacteria dan Eubacteria. Dan di penghujung kegiatan kita, marilah kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ini marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.